Halo guys, balik lagi di channel Laku-Melaku 88. Kali ini hari ketiga kita selama di Jogja. Perjalanan kali ini kita menuju ke arah Sleman, salah satu tempat wisata populer yang ada di daerah Magelang dengan ikonnya Mbah Marijan. Kalian ada yang tahu guys, itu di mana? Sini gue kasih tahu. Iya, bener banget. Kita mau main naik jeep lavatur keliling-liling pelataran Gunung Merapi. Tour guide yang kita pakai dari Merapi Jaya, menurut gua sih ini bagus banget. Pelayanannya ramah, tempat tunggunya juga oke, serta drivernya juga mengedukasi cerita dan pengalaman yang terjadi di Merapi. Nah, untuk biaya trip bervariasi ya guys, kalian bisa lihat di dalam tiket tersebut. Nah, kali ini kita pakai yang long trip. Sebelum berangkat, mobil dipastikan dalam kondisi baik dan prima agar penumpang terasa aman dan nyaman. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa ini? Mas Pras ya, Mas Prastio. Mas, gimana nanti kita mau diajak muter-muter kemana ini? Nanti jadi kita akan berlavatur menggunakan jeep dari jeep Merapi Jaya. Nanti akan ada 5 destinasi yang kita kunjungi. Pertama nanti kita akan berkunjung ke petilasan almarhum Mbah Marijan atau mungkin bekas rumahnya Mbah Marijan yang terkena erupsi pada tahun 2010. Setelah itu nanti kita akan ke Bangker Kalianda. Jadi Bangker Kalianda adalah tempat yang paling dekat dengan Gunung Merapi yang boleh untuk aktivitas. Lanjut ke batu besar yang namanya adalah batu alien. Nanti kita lihat batu besar hasil letusan dari Gunung Merapi tahun 2010, tapi uniknya memiliki bentuk kayak wajah. Dan yang keempatnya nanti kita akan ke mini museum. Jadi kita akan lihat sisa-sisa barang-barang yang terkena erupsi dan juga foto baik sebelum ataupun sesudah terjadinya erupsi. Dan yang terakhir tentunya kita akan bermanuver di Kali Kuning, jadi seru-seruan menggunakan jeep melewati sungai. Mantap. Makasih Mas Pras. Halo. Dari Jakarta. Tapi kita udah 3 hari di sini, Mas. Pertama ke HEA, kedua naik PW di Borobudur. Bule. Teman kita banyak ya, guys. Lalu lalang mobil jeep baik yang menuju ke atas ataupun dari arah sebaliknya. Untuk naik ke atas diwajibkan menggunakan jeep. Untuk mobil pribadi nggak bisa sampai ke atas karena jalannya yang berbatuan, terjal dan licin. Kemudian jeep ini pakai setir kiri. Kayaknya ini memang jeep peninggalan zaman penjajahan Belanda. Oh ya guys, untuk tour guide lavatur banyak pilihan vendor di sini ya. Kalian bisa pilih sesuai hati yang bersih. Semakin naik semakin seru. Kalian bisa lihat kan kebut-kebutannya udah kayak mau balapan rally. Semakin ke atas juga udara semakin sejuk dan dingin. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di petilasan rumah dan makam Mbah Marijan. Udah banyak jeep yang parkir karena kita kesini liburan sekolah, jadi memang banyak pengunjungnya. Sampai di petilasan rumah dan makam Mbah Marijan. Nah, kalian lihat ini rame banget, dan di depan pelataran rumah Mbah Marijan itu banyak sekali penjual aksesoris pernak-pernik. Cus, kalau yang mau bungkus langsung. Yuk lanjut masuk ke dalam. Ada apa aja sih? Di sini gue coba mengulas ya, siapa sih Mbah Marijan ini. Jadi Mbah Marijan ini adalah juru kunci Gunung Merapi yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mulai mendapatkan mandat pada tahun 1982. Kemudian beliau meninggal akibat terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Letusan yang sangat hebat, banyak mengeluarkan pedus gembel atau awan panas serta luncuran lava
batu panas yang meluncur sangat cepat yang mengakibatkan warga di sekitarnya terkena dampaknya. Selama di petilasan Mbah Marijan, kalian bisa lihat bukti nyata benda-benda yang rusak akibat ganasnya letusan Gunung Merapi. Yang paling menarik perhatian itu adalah mobil van yang terbakar hangus. Pemilik mobil tersebut adalah relawan yang membantu pengungsi letusan Gunung Merapi yang tidak sempat kabur dikarenakan cepat sekali laju dari pedus gembel atau awan panas. Kalian juga bisa lihat foto-foto saat melakukan evakuasi korban setelah kejadian. Nanti kalian akan melihat spanduk besar yang menceritakan secara garis besar kapan waktu kejadian itu terjadi. Setelah kejadian tersebut, juru kunci saat ini dimandatkan oleh Mbah Asi, yang mana Mbah Asi ini adalah adik kandung dari Mbah Marijan. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah makam Mbah Marijan. Makam tersebut masih ada di dalam area petilasan dan nampak juga terpampang foto-foto Mbah Marijan sewaktu beliau masih hidup. Mantap Mas Pras, edukasinya luar biasa. Omahku tinggal kenangan. Di sana ada batu yang bertuliskan nama-nama korban letusan Gunung Merapi. Lanjut. Mantap edukasinya. Jadi guys, trip Jeep Lava Tour ini bukan hanya sekedar jalan, muter, melihat tempat destinasi yang dituju, tapi kalian juga diceritakan sejarah nyata yang terjadi di tempat tersebut. Kalau kalian tahu jalan ceritanya, betapa ngerinya kejadian saat itu terjadi letusan. Melihat awan panas dan luncuran batu lava yang keluar dari perut gunung. Bayangkan orang-orang tersebut gimana paniknya, gimana takutnya kondisi tersebut. Setelah dari petilasan Mbah Marijan, kita dibawa menuju ke bunker Kali Adem. Tiket masuk ke sini kita sudah nggak perlu bayar lagi, sudah include saat kita sewa jeep. Jalan masih berbatuan dan kita sudah sampai di parkiran bunker Kali Adem. Sekarang mau menuju destinasi bunker Kali Adem. Jadi Kali Adem itu secara sekilas adalah tempat untuk persembunyian darurat ketika Gunung Merapi meletus. Tempat bunker gak jauh dari parkiran, jalan kaki sekitar 100 sampai 200 meter sampai ke tempat bunker Kali Adem.
ini adalah nama bangunan yang ada di depan bawah kita ini. Dan Kali Adem sebenarnya adalah nama kampung yang ada di sini. Bunker ini dibuat oleh pemerintah daerah sini itu awal tahun 2001 yang fungsinya sebenarnya untuk berlindung dari awan panas atau wedus gebel letusan dari Sumatera. Tapi dulu pas tahun 2006 kan ada erupsi, itu ada 2 orang relawan yang kebetulan jaga di atas bunker ini. Karena mereka nggak sempat turun, mereka berinisiatif masuk ke dalam bunker niatnya untuk berlindung, tapi malah terjebak di dalam bunker. Kan salah satu korban di dalam bunker ini udah berinisiatif karena di dalam ada toilet, ada bak mandi yang berisikan air. Satu korban masuk ke dalam bak mandinya, tapi karena saking panasnya tuh di dalam bunker, ternyata airnya itu pun mendidih. Jadi yang satu itu meninggalnya terbukti. Yang satu lagi ditemukan di belakang pintu, mungkin mau mencoba membuka pintu, tapi karena udah terdorong material dari luar, jadi udah nggak bisa dibuka. Setelah erupsi tahun 2006 itu bunker ini nggak digunakan lagi. Karena Turun. Yuk ikut masuk ke dalam, kita lihat dalamnya kayak apa guys. Gelap banget, nggak ada cahaya dan hawanya ngap gitu. Mungkin karena ruangan sempit dan banyak orang ya. Ini ramai banget karena emang ini musim liburan sekolah, jadi harap maklum. Di dalam pas tengah ruangan itu ada gundukan seperti batu. Nah ini tuh bukan batu guys, tapi gundukan pasir atau abu vulkanis yang tertimbun di dalam bunker. Jadi sempet abunya itu masuk ke dalam bunker guys, penuh semua ini. Nah ini adalah kamar mandinya yang tadi disampaikan Mas Pras bahwa ada satu yang meninggal karena kerendam air panas di dalam kamar mandi itu. Oke guys, karena di dalam pengap dan panas, gua nggak lama langsung keluar. Yang penting udah nggak penasaran aja dalamnya seperti apa. Jadi pas udah keluar dari pengap, kena suhu dingin, rasanya gak karuan dingin-dinginnya. Nggak jauh dari sekitaran bunker Kali Adem, banyak yang jualan pernak-pernik guys. Lanjut kita lihat-lihat, kalau ada yang cocok ya kita bungkus, kalau nggak cocok ya entar-entar dulu deh, karena bisa dibilang kita ini rombongan rojali, rombongan jarang beli. Di sini kita beli minum dulu ya guys, haus, mau kasih pelumas buat tenggorokan dulu habis keliling bunker. Sama beli buah biar ada manis-manisnya. Raisa, Sah, ditanya ayah, lagi di mana? Lagi di puncak, di bunker Kali Adem. Mantap nggak? Enggak. Kenapa? Anak perempuan satu ini memang satsut tiba-tiba ada di mobil aja. Mohon maaf guys, sepertinya kita kurang beruntung karena kabutnya tebel dan sepertinya mau turun hujan. Keindahan Gunung Merapi itu nggak kelihatan. Kalau cerah harusnya tuh kelihatan jelas banget dari bunker Kali Adem. Oke guys, lanjut jalan menuju destinasi berikutnya, yaitu adalah tebing Gendol Merapi. Di sini tuh spot foto andalan yang paling top buat foto keindahan Gunung Merapi. Terus bisa juga dipakai untuk perkemahan. di mana kita? Tebing Gendol Merapi. Kita nggak lama berhenti di tebing Gendol Merapi, cukup untuk foto-foto dan kemudian lanjut lagi menuju destinasi berikutnya, yaitu Batu Alien. Penasaran sih, katanya batunya itu mirip kayak muka orang. Yuk, kayak gimana sih? Ikutin terus.
Oke, jadi ini dinamakan batu alien putih. Batu alien ini memiliki bentuk menyerupai seperti kepala kayak yang ada di foto itu. Nah, dia ada dua mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Oh iya. Jadi batu alien ini dulu berasal dari Gunung Merapi yang ada di sana. Meluncur ke arah sini karena dulu sebenarnya material atau lava dari Gunung Merapi yang mengalir lewat Sungai Gindol yang ada di depan kita ini. Tapi karena Sungai Gindolnya penuh, meluaplah lavanya sampai ke area-area sini. Ini lucu, batu itu memiliki bentuk kayak wajah, tapi bukan karena bentuknya kayak wajah terus disebut dari alien luar angkasa, bukan. Tapi sejarahnya namanya batunya ini dulunya adalah batu alian, dari kata alien. Alien itu dari bahasa Jawa, jadi alien itu artinya berpindah. Jadi batu yang berpindah dari Gunung Merapi sampai ke tempat yang kita. Sejarahnya itu bukan karena dari luar. Jadi orang rakasa jatuh ke sini meteor gitu ya. Tapi karena memang dia Begitu ya guys cerita yang sebenarnya. Alien itu asal katanya alien, dalam pengertian Jawa berpindah. Dalam hal ini batu yang dari atas Merapi meluncur sampai ke bawah ke tempat kita sekarang nih. Bukan karena batu yang menyerupai wajah jadi disebut batu alien dari luar angkasa. Oh tentu tidak, Ferguson. Tapi emang bener, asli banget mirip kayak wajah orang. Kelihatan dua mata, satu hidung, satu mulut, dan telinga. Yuk, kalau kalian penasaran melihat batu yang menyerupai wajah, main ke Lavatur Merapi. Ngemeng-ngemeng, ini tuh udah jam 12. Waktunya kita makan siang nih. Perut juga udah mulai lapar. Yuk guys, kita istirahat, cari makan dulu di sekitaran tempat sini. Selera. Gak ada nasi, mie pun yang digas. Yang penting udah diganjel, makan nasi ntar pas di full jeep. Nah, ini tuh makam para korban bencana Merapi. Informasi yang didapat ada beberapa titik makam, cuma yang kita lewati hanya satu ini. Dan sampai di situ jalanan pun sudah mulai mulus. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Kali Kuning, destinasi terakhir dari perjalanan panjang Lavatur Jeep. Hore, main air. Di sini tuh kita minta tolong sama penduduk setempat untuk rekam kegiatan selama main di air supaya masuk frame semua anggota keluarga. Memang ini beliau standby ya, siap bantu teman-teman kalau kesulitan untuk rekam video atau foto. Nggak ada tarif, cukup seikhlasnya. Saran gua nih, pakai jas hujan juga di sini kalau nggak mau basah. Tapi bisa request juga sih sama drivernya, mau basah sedikit, basah sedang, atau basah banyak. Tapi namanya basah, walaupun sedikit, tetap aja nggak enak sih di badan. Iya nggak sih? Oke, kita happy-happy. Oke guys, destinasi terakhir kita Kali Kuning. Sebelum kita pergi, pamit terima kasih untuk Merapi Jaya Tour dan Mas Pras selaku driver yang udah nemenin kita. Thank you. Wih, bawa telurnya enak banget ya. Situ enggak? Sebelum balik ke hotel dan masih lapar, perut belum kena nasi, baru kena mie tadi di atas. Akhirnya kita putuskan mampir ke warung Dalem Klangenan. Menu makanan khas tradisional, cita rasa Jawa seperti ayam bakar kecap, tempe bacem, tahu bacem, telur bulat kecap, dan banyak lainnya.
Konsepnya open space, dibumbui dengan rumah jadul, terus banyak pohon, bikin nafsu makan itu jadi bertambah. Kemudian ada kue jajanan pasar seperti pisang goreng, surabi, mendoan, dan lain-lain. Bisa kalian lihatlah di papan tulisan menu. Dan pastinya harganya terjangkau dengan kantong kita sebagai wisatawan. Sudah selesai, waktunya meluncur ke hotel dengan tenang tanpa terkendala dengan lapar. Resto dalam Klangenan menurut gua sih rekomendasi banget ya. Jadi salah satu tempat makan yang kalian harus singgahi kalau lagi main ke Jogja. Malam ini bermalam di Hotel Unisi, hotel yang berkonsep syariah. Lokasinya pas ada di depan stasiun Tugu Jogja. Seperti biasa, sebelum masuk kita registrasi sebagai tamu. Mbak, nambah extra bed berapa, Mbak? Nambah extra bed berapa? Oke. On proses checking, menunggu kartu masuk dan lantai kamar nomor berapa yang akan kita dapat nantinya. Oke guys, kita dapat lantai 4 dengan kamar nomor 407. Oke, kita istirahat dulu. Nanti malam kita lanjut meluncur menuju Malioboro. Dan sebelum ke Malioboro, kita makan angkringan yang terkenal jos dengan kopi josnya. Ini 407 mana nanti? Oke guys, semua kita sudah beres, sudah mandi, sudah ganti baju, dan sudah wangi. Saatnya kita makan malam, dan rencana kita akan makan malam di angkringan Pak Agus. Yang mana angkringan Pak Agus ini ramai pengunjungnya karena cita rasanya itu yang enak banget. Kita buktikan ya. Nah, ini kita sambil tunggu kereta lewat. Kalau di Malioboro itu ada palang kereta yang memang apik banget gitu. Jadi kita bisa ngelihat kereta yang lewat secara dekat. Sudah sampai di angkringan Pak Agus. Sudah dihidangkan makanan yang namanya nasi kucing di atas meja, serta cemilan-cemilan frozen seperti nugget, sosis, ayam, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih, tinggal ambil, dan ada gorengan juga di sana. Dan tidak boleh dilewatkan yang namanya adalah kopi jos, kopi yang direndam pakai areng sehingga panasnya itu awet. Nanti kalian bisa lihat seperti apa kopinya. Tonton terus guys.
Kopi Jos. Spesialis angkringan spesial. Jadi kopinya dicelupin arang panas, jadi bisa dibilang awet panasnya itu lumayan. Oke guys, saatnya kita menuju ke Jalan Malioboro. Kalau udah di Jalan Malioboro, vibe-nya itu beda banget. Susah diungkapin sama kata-kata. Oke, kita cukupkan hari ketiga kita di Jogja dengan aktivitas lavatur Merapi, makan di warung dalam Kelangenan, check-in hotel, makan malam angkringan, dan terakhir Malioboro. Sampai ketemu besok, hari keempat di Jogja, yang pasti dengan keseruan yang berbeda. Hei manis, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta murah kehilangan. Kalau jarak jauh kemana Pak? Kalau jarak jauh sampai kantor pos 1 kilometer. Wow, hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa
Ingat waktu itu ku